Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khassana minal mumarisina bi ulumihi ad-diniyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikna wa qad zalamna abadaw rabbina wa laysa lana sayyidana siwaka fa intarudaduna sahsanalika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Malik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nakiratu wal ma'rifatu. An-nakiratu wal ma'rifatu ay hadza bayanun nakirati wal ma'rifati. Ini bab menerangkan isim nakirah dan isim ma'rifah. Qala rahimahullahu ta'ala nakiratun qabilu al-mu'assirah awaqi'un mawqi'a ma qad zukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wazi wa hindun wabni wal ghulamu wallazi fama lizi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sami bidomir wa zuttisalin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaron abada kal ya'i wal kafi min ibni akramat wal ya'i wal ha min salihi ma malak wa kullu mutmarin lahul bina yajib wa labdu ma jurra kalabzi ma lusib lirrafi wan nasbi wa jarrina solah ta'rif bina fa innana nilnal minah wa alifun wal wawu wan nunu lima oba wa ghairihi kaqoma wa lama. Bismillahirrahmanirrahim. Nakiratun qabilu al-mu'assirah. Menerangkan tentang bab nakirah dan ma'rifat. Disebutkan bahwa di salah satu keterangan membuat definisi nakirah itu katanya sulit, katanya menurut sebagian syarah ya. Kayak di sini Imam Malik itu membuat definisinya dengan salah satu ciri. Definisinya itu pakai ciri. Jadi nakiratul qabilu al mu'assirah. Nakiratul bermula isim nakirah. Itu jadi nama aja nih. Jadi jangan dimasalahkan nakirah kenapa jadi mubtada, atau bisa juga mengira-kirakan ai ismu nakiratin. Nakiratun bermula isim nakirah yang dinamakan isim nakirah qabilu al, yaitu isim yang menerima al ma'rifat. Qabilu al yaitu isim yang bisa menerima al ma'rifat. Mu'assiron yang alnya dalam keadaan memberi pengaruh kemakrifatan. Mu'assiron ini menjadi hal daripada al. Fi mansubun mu'assiron dalam keadaan memberi pengaruh apa al. Ayat ta'rifi di dalam memakrifatkan.
Jadi yang dinamakan isim nakirah menurut beliau adalah isim yang bisa kemasukan al. Alnya al dikoidi dengan al yang bisa menyebabkan dia yang tadinya lebih umum menjadi lebih khusus gitu maksudnya. Mu'asiron mu'asiron fit ta'rif, memberikan pengaruh di dalam ma'rifat yang tadinya artinya lebih menyeluruh dimasukin al ma'rifat namanya sehingga menjadi lebih khusus artinya. Itu pengertian dari nakirah. Jadi seperti saya bilang definisinya itu katanya sulit gitu. Cuman kan harus dikasih penjelasan. Makanya di sini beliau definisinya dengan cara ciri-ciri gitu. Ciri-ciri nakirah adalah isim yang bisa dimasukin al, yaitu al yang al ma'rifat namanya, bukan al zaidah atau bukan al mausul gitu. Jadi yang tadinya umum kemasukan al lalu mempengaruhi di dalam sisi keumumannya, berarti lebih khusus. Itu awaqiun atau ay nakiratun waqiun. Bermula isim nakirah bisa juga diartikan isim yang menempati mauqi ama akan, atau dzarfiyah boleh. Mauqi ama di tempatnya kalimat qad dzikra yang telah disebut apa ma. Atau dia tidak menerima al tetapi mempunyai arti seperti lafal yang menerima al. Dicontohkan di sini adalah seperti lafal zu. Zu itu kan bermakna sahibin, orang yang mempunyai. Nah, zu ini dikatakan nakirah lah, kok bisa? Karena dia walaupun tidak bisa dimasuki al, tetapi dia mempunyai atau kedudukannya sama dengan lafal sahibun. Nah, sahibun itu bisa menerima al, maksudnya begitu. Maka wawakun mau ke makhluk zikra ini contohnya adalah lafal zu. Jadi lafal zu itu adalah isim nakirah juga. Ya, dia kan nggak bisa kemasukan al, tetapi dia bermakna lafal yang bisa dimasuki al, yaitu sahibun. Ja'azu malin berarti nakirah. Ai sahibu malin. Ya. Itu definisi yang disebutkan oleh beliau. Jadi definisi ini menyebutkan tanda-tandanya. Ya. Bahkan ada yang nambahin lagi kadang-kadang, atau bisa dimasukin lafal ruba. Misalnya ruba malin. Karena lafal ruba, lafal sesudahnya pasti nakirah. Ya, gitu. Atau ada yang nambahin begitu. Ciri-cirinya diantaranya bisa dimasukin lafal ruba. Atau dimasukin man dan ma yang berupa mausuf. Jadi marortu biman mujibin laka, man ini ay bimana insanin. Itu juga nakirah, ada yang nambahin demikian. Atau ada juga yang nambahin salah satu cirinya adalah bisa dimasukin kam istifham. Misalnya kam umron, berapa umur. Nah, karena kam istifham itu biasanya lafal sesudahnya nakirah. Ada yang nambahin dua tadi. Jadi bisa dimasukin ruba yang litaksir, ruba malin, banyak sekali harta gitu. Atau dimasukin kam istifham, kam umron, berapa umurmu gitu. Itu diantaranya begitu nakirah. Nah, dicontohkan seperti, nah itu kalau definisi beliau ini kan melihat dari segi ciri-cirinya. Nah, sekarang ada yang memberi definisi min haisud dilalah alal musamma. Jadi isim min haisud dilalah, isim itu kan sebuah nama ya, atau kata apa? Sebuah nama benda baik berakal ataupun tidak. Dan ini dengan memandang pengertian dari nama itu atau yang dinamakan, ini bisa diartikan nakirah itu adalah allazi yadullu ala musamma amin. Jadi yang mendefinisikan begitu. Jadi lafal yang menunjukkan perkara yang dikasih nama secara umum. Maksudnya secara umum gimana? Sa'iin ghairi muayyan.
menyeluruh, tidak tertentu. Contohnya seperti lafal rojulun. Ketika kita mengatakan rojulun, jenis laki-laki, itu mencakup afrod, individu-individu yang banyak, itu namanya nakiro. Umumnya di situ. Allazi yadulu ala musamma amin. Ada yang definisikan lebih jelas lagi. Nakiro adalah al-ismu adalu ala musamma yang umum. Lafal yang isim yang menunjukkan arti umum, artinya enggak tertulis, seperti lafal rojulun, ini nakiro. Nah, rojulun ini kan jenis laki-laki, bisa menyakup Zaid, Amr, Ibrahim dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika dia dimasuki ar-rojulu ya, maka dia yang tadinya mencakup beberapa nama tadi menjadi tertentu. Dan ini sekarang ar-rajulu berarti tertentunya gimana? Jadi tergantung yang ngomong. Jadi kalau kita ngomong ja'ar rajulu ya, itu pasti yang kita omongin, yang kita ajak ngomong dan yang ngomong udah tahu maksudnya siapa tuh ar-rajul yang tertentu ini. Pasti itu begitu. Siapul kalamnya atau muqtadul halnya begitu. Ya. Jadi rajulan yang tadinya bisa mencakup misalnya Zaid, Ibrahim dan lain sebagainya, ketika dikasih al maka laki-laki tertentu satu nama. Nah siapa ya, tergantung mutakalim sama mukhatab. Kan gak mungkin ya ujuk-ujuk nih kita ngomong ar-rajulu tanpa yang lawan bicara kita itu tahu maksudnya, kan gak mungkin. Kan gitu. Jadi ar-rajul laki-laki tertentu, siapa itu? Ya menurut hati yang bicara dan yang diajak bicara, umumnya begitu perbedaannya. Jadi lebih khusus, yang tadinya lebih umum mencakup A, B, C, D, ketika dikatakan ar-rajulun menjadi lebih khusus, lebih tertentu lagi, yaitu satu orang laki-laki gitu. Itu maksudnya seperti tadi, qabilu al mu'assirah, menerima al yang menambahkan arti yang tadinya umum menjadi ta'rif, artinya lebih tertentu atau muayyan. Kalau ini kan tadi ini ya, nakiro al-ismu dalu ala musamma amri. Jadi nama, sebuah nama yang menunjukkan benda atau orang yang dikasih nama secara umum. Nah, kalau ma'rifat berarti sebaliknya. Ar-rajulu berarti al-ismu ad-dalu ala musamma khosin gitu, khusus. Udah khusus ketika ar-rajul. Makanya al itu kan ada ahdis zikri, ada ahdis ini. Ahdis zikri berarti udah disebutin, kita ngomong rajulun pertama, kemudian yang kita ngomong lagi rajulun yang kedua dikasih al. Ini namanya ahdis zikri. Sama-sama udah dipahamin sama kita yang mutakalim dengan mukhatab. Atau ahdis ini secara umum udah diketahui maksudnya al itu gitu. Al itu udah diketahui oleh baik mukhatab atau mutakalim namanya. Jadi yang tadinya lebih umum setelah dimasuki al menjadi lebih khusus, gampangannya begitu. Itu tarif daripada nakirah. Nah, kalau di sini beliau memberi tafsir atau takrif dari sisi tanda-tandanya begitu. Tanda-tandanya saja. Itu pengertian dari nakirah. Nah, itu kan tadi syaratnya al itu harus yang bisa memberikan pengaruh kemakrifatan, yang tadinya umum menjadi lebih khusus. Nah, misalnya ada lafal kemasukin al tapi tidak menyebabkan makrifat, itu berarti bukan nakirah. Contoh misalnya Abbas itu kan udah nama orang, dimasukin al ini bukan dikatakan al makrifat, karena Abbas tadinya sudah berupa nama, sudah makrifat, maka itu bukan nakirah. Tetapi kenapa ada lafal ja'a az-zaidani itu pakai al, itu gimana itu? Zaid kan az-zaidani ada kan contohnya, itu kan udah
Sudah ma'rifat ya. Kenapa dimasuki al? Kalau contoh tadi adalah al-zaidah. Nah, itu kalau memang itu yang dimaksud adalah al-ma'rifat, berarti zaid itu dikehendaki nakirah dulu gitu. Itu begitu kira-kira. Kalau memang yang dikatakan alnya bukan al-zaidah, al-ma'rifat. Jadi zaid secara umum dikehendaki nakirah. Itu keterangannya begitu. Jadi nakirah adalah kalimat isim ya, yang bisa dimasukin al. Ini ciri-cirinya. Atau dia menempati lafal yang bisa menerima al, seperti lafal zu ya, bimana sahibin. Atau ada lagi contoh soh. Soh itu isim fi'il amar, soh diamlah. Dikasih tanwin, sohin. Itu tanwinnya tanwin tankir untuk nakirah. Tanwin untuk nakirah. Bedanya apa? Antara soh dengan sohin. Kalau soh itu kan ai bimana sukutan. Itu kan begitu ya, isim fi'il amar. Diamlah olehmu. Nah, ini sama nih, waqi'un mauqi'a maqam zikira. Contoh lain adalah soh, sohin. Ketika kita ngomong soh, diamlah olehmu, itu adalah diam terhadap omongan yang sedang diomongin. Soh ma'rifat berarti ya. Kalau kita ngomong sohin, tanwinnya namanya tanwin tankir. Itu berarti udah ngomong apa aja nggak boleh. Sohin, diam lu gitu. Ngomong apa aja nggak boleh berarti. Itu namanya tanwin tankir. Nah sohin ini walaupun nggak bisa menerima al, tetapi dia waqi'un mauqi'a maqal zikra, yaitu dia ganti daripada lafal sukutan gitu ya. Atau mah itu berhenti, ain kifafan. Ketika kita ngomong mahin ditanwin, tanwinnya namanya tanwin tankir untuk menakirahkan. Maksudnya berhenti dari pekerjaan apa aja. Kalau mah saja berarti berhenti dari pekerjaan yang sedang dilakukan gitu. Itu namanya tanwin tankir. Jadi waqi'un mauqi'a maqal zikra itu contohnya bisa zu ya, bimana sahib, bisa simpil amar, sohin berarti tankir. Jadi memerintahkan diam dari semua omongan. Kalau soh nyuruh diam dari omongan yang sedang diomongin, lebih khusus gitu. Itu kata kerja tuh. Kata kerja yang Soh. Zu isim, kalimat isim. Masuknya isim itu. Iya, isim. Kan dia bimana sahib gitu. Isim mabni. Bimana sahib artinya zu malin yang punya duit, atau zu kitabin yang punya kitab gitu. Zu asalin. Bimana sahib. Zu asalin misalnya kan. Zu gimana? Zu asalin. Asalin. Zu asalin. Iya. Bisa ya? Berapa dulu? Pas banget tuh ya. Zu asalin. Ya. Nakiratun qabilu al-mu'assirah awaqi'un mauqi'a maqal zikira. Nah, ini. Jadi beliau ini memberikan definisi dari sisi tanda-tanda, nggak masalah, bisa dijadikan definisi begitu. Ya. Kemudian selain itu nakirah. Kemudian wa ghairuhu ma'rifatun kahum wazi. Wahidun wabni wal ulamu wallati, bebas bacanya nih, contoh aja nih. Wa ghairuhu, dan bermula selainnya isim nakirah. Itu ma'rifatun isim ma'rifat. Nah selain nakirah ma'rifat, berarti tadi ada yang bimana umum, ada yang bimana lebih khusus. Cuma dua, kalau enggak nakirah ya ma'rifat, enggak ada yang tengah-tengah. Kahum ay wazalika kahum, contohnya ma'rifat yaitu kahum. Tadi definisinya ada ya, berarti dia kalau ma'rifat al-ismu ad-dalu ala musamma muayyan gitu ya. Ala musamma muayyanin. Jadi arti dilalahnya, pengertiannya berarti khusus. Contohnya di sini adalah kahum. Hum adalah isim dhamir maksudnya. Isim dhamir itu kan khusus ya, mereka gitu. Kemudian wazi ini maksudnya isim isyarah.
Kahum ini kafnya namanya kaf imtisal. Jadi bukan hanya hum saja, tetapi seperti lafal hum dan akhwatnya gitu maksudnya. Ada lagi kaf iktisoiyah. Kalau kaf iktisoiyah itu berarti contohnya hum doang, nggak masuk yang lain. Padahal isim domir itu banyak, bukan hum aja. Makanya kafnya di sini kaf apa tadi? Kaf imtisaliyah gitu ya. Bukan kaf iktisoiyah. Kahum ay wazalika kahum. Contoh ma'rifat itu seperti lafal hum, artinya isim domir. Wazil dan isim isyarat maksudnya, dan seperti lafal zi artinya isim isyarat. Wahidun dan nama orang alam, nanti ada babnya tersendiri nih masing-masing ya. Nama orang Hindun. Wabni dan lafal seperti lafal aika ibni, seperti lafal ibni artinya mudhof dan isim yang diidhofakan kepada ma'rifat, ya kan, mutakalim, domir mutakalim. Terus wal ghulami dan seperti lafal al ghulami, isim yang kemasukan al. Al ghulami itu adalah anak kecil mulai lahir sampai mendekati balai, itu al ghulam namanya. Gitu ya, bocah gitu ya, sampai mendekati balai, sampai umur 9 tahun lah kira-kira. Itu al ghulam. Kemudian wal lazi dan isim seperti lafal al lazi artinya isim mausul, itu adalah semuanya isim domir. Ma'rifat ya, ma'rifat yang disebutkan di sini oleh beliau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 gitu ya. Nah, selain 6 ini berarti isim nakirah. Ya, itu domir. Kemudian beliau di sini setelah menyebutkan 6 isim ma'rifat, baru dah tuh diperinci satu-satu. Fama lizi ghaibatin au hudurin ka anta wa huwa sammi bid-dhamiri. Fama maka bermula isim lizi ghaibatin yang mempunyai arti makna ghaib. Ghaib itu berarti orang ketiga ya. Orang ketiga, dia, mereka, itu orang ketiga, ghaib. Au hudurin atau al fama lizi hudurin, kalimat isim yang mempunyai arti hudur. Hudur itu bisa mukhatab, bisa mutakalim. Ya, hudur. Hudur itu kan berarti kan orang pertama dan orang kedua. Jadi mutakalim dan mukhatab. Itu maksudnya hudur di situ. Ka anta ay wazalika, ka anta seperti lafal anta. Anta, kamu seorang laki-laki, ini berarti contoh domir mukhatab. Ada lagi hudur mutakalim, ana dengan nahnu. Makanya di sini beliau sebut anta saja ya. Anta, makanya contoh saja kaf imtisaliyah. Fama lizi ghaibatin au huduri ka anta wa huwa. Bermula malazi ghaibatin itu sami namakanlah olehmu bid domiri akan domir. Fama lizi ghaibatin au huduri ka anta. Fama lizi ghaibatin ini kan makna mubtada tadi, belum ada khobarnya. Khobarnya mana? Wa huwa sami bid domiri. Mubtada dan khobar fi mahali raf'in wal jumlatu minal mubtada wal khobar. Khobarnya ma gitu ya. Fama lizi ghaibatin au huduri ka anta wa huwa bermula ma itu sami namakan olehmu bid domiri akan domir. Banyak bahasa idah aja nih, karena sami itu kan udah mutaaddi. Bid domiri berarti banyak bahasa idah. Sami namakan olehmu bid domiri akan domir, karena dia udah mutaaddi, nggak butuh pakai fi'il huruf jar untuk menjadi mutaaddi, kecuali fi'il lazim untuk dimutaaddikan, diantaranya ditambahi huruf jar. Makanya bid domir di sini adalah banyak zaidah. Itu definisi daripada domir. Jadi isim domir
Yang termasuk bagian daripada isim ma'rifat adalah kalimat isim yang mengandung arti ghaib. Ya, orang ketiga, jadi dia, mereka, laki-laki atau perempuan, sendiri, berdua atau banyak, atau bimana hudur. Hudur itu maksudnya ya ketika berbicara hadir, berarti mutakalim dan mukhatab, orang pertama dengan orang kedua. Contohnya seperti lafal anta dan ana dan lain sebagainya. Kemudian domir itu ada dua, tambah dulu dikit ya. Isim domir. Jadi dikatakan lafal yang paling tingkat ma'rifatnya lebih tinggi itu adalah lafzul jalalah. Yang kedua adalah isim domir, itu yang kedua, isim domir. Nah, kemudian dari isim domir itu yang lebih ma'rifat yang mana? Yang pertama adalah domir mutakalim, kemudian mukhatab, baru ghaib. Jadi lebih tertentu kalau dibanding-bandingin itu begitu urut-urutannya. Domir mutakalim itu lebih a'rab daripada domir mukhatab, kemudian domir ghaib paling rendah. Begitu. Urutannya begitu. Nah, isim domir itu ada dua, ada baris, ada mustatir. Baris itu apa? Baris itu kelihatan, nampak gitu ya. Jadi domir baris malahu suratun fil lafzi, yakni yuntaku bihi. Domir ada dua, domir baris, domir baris, mustatir. Baris, maksudnya baris, domir baris adalah malahu suratun fil lafzi. Di isim domir yang mempunyai bentuk di lafalnya, artinya fil lafzi bisa diucapin gitu ya. Kalau mustatir sebaliknya, nggak ada bentuk lafalnya, artinya nggak bisa diucapkan. Jadi ada baris, ada mustatir. Contohnya yang baris adalah seperti kumtu, tu, itu bisa diucapin ya. Malau suratun fil lafzi, artinya ayun tokubi, bisa diucapkan. Nah, kalau yang mustatir kan tertutup atau tersembunyi, maka dia nggak bisa dilafalkan kedudukannya. Ada domir baris, ada domir mustatir, itu pembagiannya begitu. Madalla ala ghaibatin kahuwa au hudurin, atau jadi lafal sim yang menunjukkan arti ghaib seperti lafal huwa, huma, hum, yauma, hun, hunna, au hudurin, atau makna huduri artinya enggak ghaib, bisa domir mutakalim, bisa domir mukhatab ya, seperti anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, yang mutakalim ana nahnu ya. Kemudian wazut tisalim minhu ma la yuhtada wa la yali illa ikhtiyaron abada. Kemudian tadi kan dikatakan domir ada dua ya, ada domir baris, ada domir mustatir. Nah, kemudian dibagi lagi, domir baris itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Domir yang bisa dilafalkan, kata ganti yang bisa dilafalkan. Jadi dibagi lagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Domir muttasil dan domir munfasil. Kemudian definisinya apa yang muttasil di sini? Wazut tisalin minhu ma la yubtada wa la yali ila ikhtiyaron abada. Wazut tisalin bermula domir muttasil. Wazut tisalin bermula, nggak usah domir lah, isim aja karena ada minggunya. Wazut tisalin bermula, udah jadi nama aja enak ini. Wazut tisalin bermula isim yang muttasil minhu, yang dari isim domir gitu. Karena kalau diartiin lafal aslinya malah membingungkan, udah jadi nama aja lah. Wazut tisalin bermula isim muttasil, artinya mana aslinya yang tersambung, kalau munfasil terpisah.
Muttasil minhu yang dari isim domir, artinya domir muttasil itu apa definisinya? Ma la yubtada'u, itu asalnya. Yaitu kalimat isim atau domir yang tidak bisa ditaruh di awal. Isim yang tidak bisa ditaruh di awal. Kalau isim ditaruh di awal berarti menjadi mubtada. Itu domir muttasil. Jadi isim domir itu sambung, artinya dia nggak bisa ditaruh di awal kalimat, gitu maksudnya. Nggak bisa menjadi mubtada. Kemudian walayali illa, walayali dan tidak bisa mengiringi maksudnya isim domir. Walayali dan tidak bisa mengiringi isim domir illa, akan lafal illa. Jadi nggak bisa jatuh setelah illa. Yang kedua tuh definisinya. Ikhtiaron nggak bisa jatuh setelah illa, ikhtiarin di dalam keadaan biasa. Artinya bukan dalam keadaan darurat sihir. Di dalam kalam biasa nih domir muttasil nggak bisa menjadi mustasna, nggak bisa abadan selamanya. Contohnya kayak apa? Kaliyai ay wazalika kaliyai, seperti lafal ya, domir ya, wal kafi dan domir kaf, min ibni akromaka dari semisal ibni akromaka. Min ibni akromaka dari misal contoh ibni akromaka. Artinya ibni bermula anak saya, itu akroma memuliakan siapa ibni ka akan kamu. Contohnya apa? Ya ibni, ini nama domir ya. Ibni domir mutakalim. Ibni bermula anak saya. Dikatakan domir muttasil, yaitu dia nggak bisa di awal menjadi mudhof ilaih. Ya. Kalau mudhof ilaih berarti bukan di awal ya. Nggak bisa kan ujuk-ujuk i itu nggak bisa di awal, gimana bacanya? Nah kemudian juga nggak bisa jatuh setelah ilah istisnya, nggak bisa. Misalnya gimana contohnya? Akal tuhu ilah, nggak bisa. Ya itu harus bersanding dengan kalimat lain, ya, gitu. Jadi ini contohnya kan ya di sini domir muttasil, artinya dia nggak bisa berada di awal menjadi mubtada, nggak bisa. Dan juga nggak bisa jatuh setelah lafal ilah istisna ya. Kemudian akromaka, maksudnya ada kaf domir, kaf mukhatab. Boleh nggak? Misalnya ka doribun, kamu orang yang memukul, atau ka akilun, kamu orang yang sedang makan. Nggak bisa. Kaf itu harus ada, nggak boleh di awal kalimat. Makanya dikatakan domir muttasil. Boleh nggak misalnya misalnya a'taitul qauma illaka, aku memberikan kaum itu makanan, misalnya illaka kecuali engkau, nggak bisa. Itu namanya domir muttasil. Yang bisa adalah illa iyaka boleh, illa anta atau begitu ya. Illa anta kecuali engkau. Kalau illaka nggak ada, dari bahasa Arab nggak ada yang ngomong gitu. Itu definisinya dari domir muttasil. Kemudian contohnya apalagi domir muttasil? Wal ya'i ay kal ya'i, dan seperti domir ya. Wal ha'i dan seperti domir ha. Min salihi ma malaka, yang dari semisal contoh salihi ma malaka. Artinya apa? Sali, sal, artinya sali, berarti is'ali, asalnya is'al ya. Salihi ma malaka, mintalah olehmu seorang perempuan kepada dia ma akan perkara malaka yang dia miliki. Ya, artinya gitu. Salihi, mintalah olehmu, ay anti, mintalah olehmu perempuan maksudnya. Jadi ya di sini adalah ya muannas mukhatabah, itu juga domir muttasil. Kemudian haknya salihi
domir ya, menjadi maf'ul bih. Ini juga nggak bisa ditaruh di awal, juga nggak bisa jatuh setelah illa. Yang bisa adalah hu, illa, hu bukan illa, huwa yang ini, huwanya bukan hu atau i, bukan. Itu namanya domir muttasil. Jadi domir muttasil adalah domir baris ya, yang bisa dilafalkan, yang tidak boleh ditaruh di awal kalimat berupa isim, dan juga dia tidak bisa menjadi mustasna gitu ya. Gampangannya begitu. Contohnya seperti ibni yang mutakalim, kemudian akromaka, kafnya domir muttasil. Muttasil itu mana asalnya kan bersambung. Kalau munfasil artinya bisa. Gitu. Nah, kemudian yang munfasil gimana? Berarti sebaliknya dipahami dengan mafhum muwafaqah gitu ya. Jadi kalau munfasil berarti sebaliknya, bisa dijadikan awal kalimat, juga bisa kemasukan ilah atau jatuh setelah ilah. Itu maksud daripada wazud tisolin minhu mala yubtada wala yali illa ikhtiyaron abada kaliyai wal kafi min ibni akromak wal ya'i wal ha min salihi ma'amala. Itu domir muttasil dan domir munfasil. Jadi domir ada dua ya, domir baris dan domir mustatir. Domir baris artinya ada kelihatan bentuk lafalnya, artinya bisa diucapkan, maksudnya nampak, itu bisa dilafalin seperti kumtu, kumna, antum. Kalau mustatir tersembunyi artinya nggak ada bentuknya, hanya ngumpet, nggak kelihatan, artinya nggak bisa dilafalkan, nggak bisa diucapin. Itu namanya domir mustatir. Nah, domir baris yang bisa diucapkan ada dua, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Kalau muttasil, domir yang tidak bisa ditaruh di awal kalimat atau menjadi mubtada, dan juga tidak bisa jatuh setelah ilah istisna. Sebaliknya domir munfasil adalah domir yang bisa dijadikan awal kalimat, juga bisa jatuh setelah ilah adat istisna. Jadi pembahasannya terpencar-pencar ini. Kemudian wa kullu mutmarin lahul bina yajibu walab juma jurra kalab jima nusiba. Wa kullu mutmarin bermula tiap-tiap isim domir. Di domir itu menurut bahasa itu apa? Menurut bahasa itu ikhfa ya, disamarkan isim domir, kan kata ganti ya. Berarti kita menyamarkan bentuk isim zahirnya gitu, dibuat kata ganti. Mudmar kadang-kadang dikatakan domir, kadang-kadang mudmar. Ad-domir di mana maf'ul, perkara yang disimpan, atau mudmar, atau kalau menurut ahli Kufah namanya kinayah. Ya, istilah ulama Kufah itu kinayah. Karena apa? Karena dia perwakilan daripada isim zahir, kata ganti daripada kata ganti lawannya apa? Kata ganti. Pokoknya kinayah menurut ulama Kufah. Ya, berarti kata asli gitu kali ya. Bahasa Indonesianya isim zahir, isim domir gitu ya. Jadi menurut ulama Kufah kinayah atau apa? Iya, kinayah. Nah, setiap isim wa kullu mutmarin laul bina yajib wa lafzu ma jurra ka lafzi ma nusib. Wa kullu mutmarin bermula tiap-tiap isim domir. Yajibu itu wajib. Apa al-bina'u mabni lahu bagi kullu mutmar. Wa kullu mutmarin bermula semua isim domir.
tiap-tiap isim dhamir itu yajibu wajib. Wajib sih maksudnya wajib istilahi, bukan wajib syar'i. Ya, kesepakatan ulama nahwu wajib, bukan wajib kalau gitu. Kalau enggak begini dosa, bukan. Itu namanya wajib syar'i namanya. Wa kullu mudmarin bermula tiap-tiap isim dhamir itu yajibu wajib apa al-bina'u, kemabnian lahu bagi isim dhamir. Tiap-tiap isim dhamir hukumnya wajib mabni. Ini udah disinggung pada sebelumnya nih. Kasabahil wad'iyyi fismai jitana. Jadi dia isim dhamir menyerupai kalimat huruf di dalam sama-sama asal wad'inya, yaitu kebanyakan satu atau dua huruf. Di antaranya begitu. Hanya dia dihukumi mabni. Artinya berarti kalau mabni ketika dia menjadi i'rab rafa atau nasab atau jar, berarti i'rabnya mahalan, tempatnya saja. Jadi lafzon mahalan, apa lagi kemarin ya? I'rab lafzi, i'rab mahali, satu lagi apa? Hah? Apa? Takdir ya? Iya. Berarti mahali ya takdiri ya. Ketiga ya. Kalau mahalan berarti semua isim yang mabni, berarti mahalnya, kedudukan tarkibnya saja yang rofa, nasab atau jer. Lafalnya enggak berubah. Itu namanya mabni. Walab zuma jurro kalab zima nusiba. Bermula lafal kalimat jurro yang dijerkan itu kalab zima nusiba, sama seperti lafal yang dinasabkan. Artinya karena dia itu mabni, baik ketika jer maupun ketika nasab, berarti enggak berubah. Contohnya akramtuka wa marartu bika innahu, kemudian lahu. Akramtuka nasab menjadi maf'ul, tetap ka. Wa marartu bika kaf majrur, tetap ka juga enggak berubah karena i'rabnya mahal. Kalau yang akramtuka dhamirun muttasilun ya, mansubun fi mahali nasbin. Kalau marartu bika fi mahali jarrin. Wa innahu nya fi mahali nasbin. Kalau walahu fi mahali jarrin gitu. I'rab mahali. Itu maksud daripada wa kullu mudmarin lahul bina yajib walab zuma jurro kalab zima nusib. Tanggung gitu. Lirafi wan nasbi wa jarri nasolaha ka'rib bina fa innana ni'nal minaha. Lirafi wan nasbi wa jarri, wa jarrin artinya aslinya nasolaha. Kita baca nasab dulu ya. Na bermula domir na ya. Solaha itu patut lirrafi bagi i'rab rafa, wan nasbi dan nasab, wa jarrin dan i'rab jar. Artinya domir na yang dimana kami domir muttasil itu ketika i'rab rafa, i'rab nasab dan jar dia tetap enggak berubah. Artinya bisa semua masuk, enggak berubah sama sekali. Contohnya ka'rib bina fa innana nilnal minaha. Ai wa zalika ka'rib bina, bermula contohnya domirna itu adalah ka'rib bina fa innana nilnal minaha. I'rib bina, kenallah olehmu bina akan kami. Kenapa disuruh kenal sama kita? Fa innana nilnal minaha, karena sesungguhnya kami itu telah memperoleh beberapa pemberian dari Allah. Makanya kau patut kenal karena kami adalah orang yang telah dikasih anugerah, gitu maksud contoh ini. Ya, contohnya mana itu domirna yang ketika rofa, nasab dan jar itu bisa semua, artinya bisa masuk dan enggak berubah. I'rib bina, nah di sini dimasukin huruf jar, berarti majrur mahal fi mahali jarrin. Kemudian fa innana menjadi isimnya inna mansub,
berarti fi mahali nasbin. Nilna itu fi'il mati. Nilna kami memperoleh, nanya menjadi fa'il berarti fi mahali rafi. Itu maksud daripada li rafi wan nasbi wa jarrina sholat ta'rif bina fa innana nilnal mina. Wa alifun wal wawu wan nunu lima qoba wa ghairihi ka koma wa lama. Wa alifun bermula domir alif, wal wawu dan domir wawu, wan nunu dan domir yang berupa nun. Itu 5 qoba. Itu untuk domir yang memberi pengertian ghaib gitu ya. 5 qoba untuk domir yang mengandung makna ghaib, itu aja artinya. Wa ghairihi dan selainnya maghoba artinya mukhotob. Ada domir alif itu bisa berarti ghaib, berarti orang ketiga, bisa juga mukhotob, jadi orang kedua. Kemudian domir wawu ya bisa juga mengandung arti domir ghaib, orang ketiga jamak ya. Bisa juga untuk mukhotob domir wawu. Kemudian nun ini maksudnya nun inas ya, nun yang menunjukkan arti perempuan jamak, itu juga makna ghaib ya, dan mukhotob. Jadi al alif wal waw wa nun min domairi rafi al muttasilah. Jadi domir alif waw nun itu adalah termasuk domir rafa yang muttasil ya, domir muttasil. Dan pengertiannya untuk ghaib dan mukhotob. Contohnya ghaib gimana? Az-zaidani koma. Itu kan ada alifnya tuh. Namanya domir ghaib mengandung arti dua. Itu fi mahali rafin. Kemudian yang wawu contohnya az-zaiduna qamu. Beberapa zaid itu mereka telah berdiri. Berarti domirnya adalah wawu. Wah, ini domir mutasil rofa yang lil ghaib, orang ketiga. Kemudian wal hindatu kumna. Beberapa orang yang namanya hindun sedang telah berdiri. Artinya nun niswa, nun domir mengandung arti perempuan jamak. Itu yang contoh ghaib. Yang contoh yang mukhotob gimana? Seperti i'lama, i'lamu, i'lamna. I'lama kan mukhotob, ketahuilah olehmu, 2 orang laki-laki berdua. Atau kalau muannas gimana? I'limi sama ya. Jadi ilama contohnya I'lama kan fi'il amar. I'lam, i'lama, i'lamu, i'lami, i'lama sama ya. Kemudian i'lamna. Di contoh mukhotob di i'lama katakan fil amar, ketahuilah olehmu 2 orang laki-laki atau perempuan. Kemudian i'lamu ini ada wawu domir mukhotob jamak, i'lamu jamak muzakkar. Kemudian i'lamna ini adalah nun jamak, nun niswa jamak untuk perempuan. I'lamna domir mukhotob. Itu maksud daripada wa alifun wal wawu wan nunu lima qoba wa ghairihi ka koma wa lama. Domir alif, domir wawu dan domir nun niswa. Alif ini maksudnya domir yang mengandung arti 2, baik ghaib atau mukhotob. Nah, wawu domir yang mengandung arti jamak, baik ghaib atau mukhotob. Nun niswa baik ghaib baik mukhotob. Itu maksud daripada 5 qoba wa ghairihi, mengandung arti ghaib orang ketiga, ghairihi artinya mukhotob orang ketiga kalau bahasa Indonesianya. Wa alifun wal wawu wan nunu lima qoba wa ghairihi ka qoma wa lama. Wa lama ini yang tasniyah ini. Alifnya alif domir contoh, bukan alif bin nazom, bukan. Koma wa lama. Kalau koma fil madi ghaib, dia 2 orang laki-laki. Kalau lama
khotob, dua orang laki-laki atau perempuan. Lama ketahuilah olehmu berdua. Jadi contoh waib dan contoh mukhotob. Itu maksud daripada wa alifun wal wawu wan nunu lima oba wa ghairihi ka qoma wa lama wa min domir rafi ma yastatiru wallahu a'lam. Jadi nanti domir mustatir udah, ini domir baris. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalaran dulu, lalaran dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa maliki Ahmadu Rabbillah khairul maliki Musalliyan ala Nabi Mustafa wa alihi mustakmilin syarafa wa asta'inullah fi afiyya maqasidun na'wi biha mawiyya Qaribul aqsa bi labzil mujazi wa labsul bazlabi wa'dil mujazi wa taqdirin bi ghairi sumti fa iqatan afiyatan dimuti wa wa bisakina izun taqdila mustajibun sana iyal jamila wallahu yaqli bi ibatin wa firali wa lahu bi rojatil akhirah munalabzun mufidun kastaqim wasbun wa firun summa hakun kalim wa iduhu kalimatun wa qawlu'an wa kilmatun biha kalamun fadiu'an Bijari wa tanwini wa nidawa'al wa usnadil ismi tamyizun asal Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni abdilan nabirun yang jari siwa umal harfu ka'arafi wa lamfirun mudari'un yalilam kayasya wa ma'iyal af'ali bitahmis masim binuni firun amri'in amrun muhim wal amru ilam yakulinu ni mahal fihi wasnuna musab wa hayaha wa tasminhum murabun wa ma'ni syakarim minal hurufi mudadika syakahir wad'i fismajitana wa ma'nawi fimata wa fiuna wa kamiya bakin anir bila ta'asurin wa kaftiqarin usila wa murabul asma'i maqwa salima min sabai harfi ka'atin wa suma wa filu amrin wa muliya wa arabun mudari amin aliyan min tawkidin mubashirin wa min inasin kayarun anamad fi'lin wa kullu harfin mustaqim lil bina wal asru fil matni ay sakana wa min hudufatin wa tukasrin wa dham ka'alaina sin ayat wa sakinuka wa rafa wa nasba ja'alan iraba isma fi'lin naqulan ahaba isma qadusi sabil jari kama qadusi sabil ruhi ayat jazimah Fafidon min mansiban bahkan wajur kasrun kadikrullahi abdahu yasur wajib taskinin wa ghairu matukir yanubu nahuja aku bani namir warfaqi wawin wansiban nakil alif madurmiya imami na'asma asib min zakazuhin suhbatan abana warfamu asnukimu min hubana amun namun kazaka wahanu wa nasu fi hadal akhiri asanu wa fi abin wa taliyahi yanduru wa qasru amin aqsihinna asharu wa syatuzal i'rabi ayyubna laliyaka ja'ahu abika zamila bil alifir fa'il musana wa bila izabil mutmarin mudofan musila kita katakan ini wasnatani kabnani wabnataini yajriyani
wa tatrukul ya fi jami'il alif jarran wa nasban ba'da fatin qad ulif warqabi wawil wabi yajur masih bisa lima jami'i amirin wa mutlibi masih bisa ini wabi hisyuna wa babu ulil wal aluna ulu wa alamuna iliyuna wa araduna syadda wasinuna wa babu wa mitlahin qanyari dal babu wa inda qawmin yaqtarin wa nana majmu'in wa mabil ahwafna wa qalla man bi kasrihin abahun munazun liya wal mulaqibi bi'afsidan kasamalu fantami wa mamita wa alifin bajumi'a yuksaru fil jari wa fin nasfi ma'a kada ulatu wa latis man qaju'il ka'adri'atin fihi za'aidun kubil wa rujumil fathati malayat sorif malam yutob aw ya'u bada al-radif wa jalinawi yaf'alamin nuna rabbutatmina wa tas'aluna Hasbuhal jazmi wa nasbi sima kalam takunili talumi maslama wasami mutalam minal asma'ima taluswafa wa murtaqi makarima farhaulul i'rahu fi kutiro jami'uhu wa wallati qad kusira saniman kusun wa nasku zuhar warakuhin wa kada aidan yujar wa ayu fi'lin akhirun minhu alif awawun aw ya'un fa mu'taran ulif wa alifan fihi ghairu jazmi wa abil asma kayat uyarmi wa rafi manwi wajib jazima salasahunna taqdi hukman lazima lakiratun qabilu al-mu'asira awakibun nabi amma qasukira wa ghairu ma'rifatul kahun wazi wa hinda wabni wal gulami waladhi famalidhi ghaibatin afuduri ka'anta wa wasammi bid dhamiri wa dhutisarin minhu malayum nada wa layali illa tiyaran abada kayami wal kafi milin akramak wal yami wal insalihin ma'ala wa kullu mutmarin naul bina yajib wa labzu majurra kalabzi manusib lirabi wa nasbi wa jarri nasara ka'ibina fa innana nilnamina wa alifun wal wa'u wa nunul lima wa ghairihi ka qama wa alamat mirir rabbi ma yastatiru ka'la wa finna ka'abil tashkuru alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan enggak? Tadi yang koma pada alif tadi tuh dia mabninya mabni fathah ya berarti ya. Yang kaqoma wa'lama koma yang koma yang ada tasniahnya. yang ada alif tasniahnya alif domir tasniah mabninya mabni fathah ya sama kayak yang sama yang itu dong sama yang mufradnya ya doroba koma Maksudnya fi'ilnya apa? mabninya Ya domirnya kan? iya apa sih fiilnya Fi'il. Itu kan kalau fil madi mabni fathah terus. mabni fathah Iya. kalau lagi Sambung dengan namanya miswah. iya mabni sukun jadinya Sukun mabni dhamma. Gitu. Nah, dorobna ya dorobta pada semua tuh ya Dhamma mutaharik ya. iya dorobna mabni Sukun. sukun. kalau yang koma nih berarti dia mabni fathah ya
kan itu. Oh iya, dia alif dhamir tasnya. Alif dhamir tasnya. Ya, mabninya fathah. Mabni fathah ya. Lihat lagi. Kalau wawu dhamir jamak mabni domah. Kalau alif dhamir tasnya mabni fathah. Nun jamak niswah mabni sukun. Bukan zaman itu lebih rofa mutaharik. Oh nun idribna Bukan kunna. itu ya dua robu gimana itu? Oh disebutnya ini ya nih dhamir rofa mutaharik ya. Ke anu Lah ya. goreng. Dulu lah.